Mitos teogonis, dewa-dewi pertanian, kini menjelma menjadi legenda atau dianggap benar-benar terjadi, tapi tidak sakral. Ketika agama modern datang, terjadi ikonoklasme atau pemusnahan patung-patung berhala di Nias. Masyarakat diharamkan menyembah patung atau vanembah adu, sehingga mite dewa-dewi pertanian kehilangan sarana pewarisannya. Dewa-dewi pertanian tidak dianggap sakral lagi oleh orang Nias, kini diganti mitos modern bertema teknologi, yaitu traktor, pestisida, pupuk, dan bibit unggul. Bagi folk atau orang Nias zaman sekarang, cerita itu bukan lagi sebuah lore atau kebudayaan yang diwariskan. Cerita itu hanyalah sebuah mite kuno atau mite milik orang Nias kuno, bukan milik orang Nias kini, yang lambat laun kian dilupakan. Namun keturunan Siraso yang telah tersebar di Tanah Niha tentu tidak mudah dilupakan. Generasi ketiga dari Siraso, Silegu adalah anak kembar Silaheke Walaroi dan Silaheke Walatua. Mereka pindah dari Hiambanua ke Gomo. Hanya Silaheke Walaroi atau Falaroi yang selamat sampai di Bernadu Gomo. Falaroi menetap di sana bersama keturunan Hiawalangi Adu. Dia mendapatkan gelar Sebua Moroi Balangi. Dari nama gelar itulah asal madu Zebua yang dipakai keturunannya. Hal ini bisa dibaca dalam buku Fresh yang diterbitkan di tahun 1919 dan Zebua di tahun 1996. Menurut Fondrage Zebua atau Amayana, anak Falaroi bernama Lari Sumulalage Tane mempunyai anak dua dan Beredanu. Iage Tane berputra Bau Sebua. Bau Sebua kawin dengan Beruti Lama, saudari Baginda Gea atau keturunan Daili di Tela Maira. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu bernama Lafoyolatio, Lane, Hino Manofu, dan Manofu Gabua. Keturunan mereka menyebar. Lafoyolatio tinggal di Onomnamolu, Lane kembali ke Hiambanua, dan sebagian keturunannya pergi ke Laraga. Hino Manofu dan Manofu Gabua berdomisili di Luaha Moroo, mendirikan Ono Namele dan Mazinga. Sedang Beredane menjadi leluhur Mado Zebua di Tetehus Idane Gabu. Cerita versi Faugeli Harefa agak berbeda. Cucu Siraso Silegu yang tinggal di Hiambanua bernama Lari Sumula mengembara hingga ke Tela Maira. Di sana dia kawin dengan Beruti Lama, memiliki 2 orang anak, yaitu Iage Tane dan Beredanu. Anak Iage Tane bernama Bau Sebua mempunyai 4 orang anak bernama Lafoyolatio, Lane, Manofu Gabua, dan Hino Manofu. Keturunan mereka menyebar. Lafoyolatio tinggal di Ononamole, Lane pergi ke Oyo, Manofu Gabua pergi ke Luaha Moroo, Hino Manofu pergi ke Solo. Cucu dari Bau Sebua menjadi asal usul Mado Zebua. Dalam kedua cerita tersebut tersimpan sebuah misteri. Suami Beruti Lama menurut Fondrage Zebua di tahun 1996 adalah Bau Sebua. Sedang Faugeli Harefa di tahun 1939 mengatakan Lari Sumula. Untuk menyingkap misteri tersebut, tampaknya perlu penelusuran yang lebih luas dan teliti terhadap silsilah keluarga
atau yang disebut dengan Zuranga Utu. Para keturunan Sang Dewi Bibit meliputi Zebua, Zega, Zai, Ziliwu, Hawa, dan lainnya. Banyak cerita tentang si Raso. Versinya pun bervariasi. Dari Ama Wa'uge Waruwu, Ama Zarobaine, dan Ama Rozaman Mendelva, diketahui si Raso tiba di 3 tempat berbeda di Pulau Nias. Fenomena ini menunjukkan bahwa si Raso cukup dikenal masyarakat, terutama masyarakat Nias tempo dulu, di kawasan yang relatif luas di Tanuniha. Menurut Ama Wa'uge Waruwu dari Kecamatan Lelevitumoi, si Raso datang dari seberang, terdampar di Teluk Nalawu. Dalam perjalanan ke pedalaman, dia beristirahat di hulu sungai Nalawu. Persis di tempat itu akhirnya didirikanlah desa yang disebut dengan Nalawu. Ini bisa dibaca di buku Hammer di tahun 2001 di halaman 169. Sedang menurut Kosmas Esbaini atau Amazaro, dari desa Hililaora, Hilidohona, Kecamatan Lahusa, si Raso mendarat di Muara Susua, kemudian menelusuri Sungai Susua ke hulu dan tiba di muara Sungai Gomo. Dari muara itu beliau menelusuri Sungai Gomo, akhirnya tiba di Berenadu. Hal ini bisa dibaca di buku Hammerle yang diterbitkan di tahun 2001 di halaman 59. Lain lagi cerita versi Sekiharo Walter Mendelva atau Ama Rozaman. Menurutnya, putri Buruti si Raso diturunkan di bumi Tanuniha, jatuh di muara Sungai Oyo di sebelah barat Tanuniha. Setelah mengasuh sebentar di tempat itu, putri Buruti si Raso meneruskan perjalanan ke hulu Sungai Oyo dan tiba di suatu daratan rendah yang kemudian bernama Hiambanua. Bermukimlah putri itu di sana. Tertulis di dalam buku yang ditulis oleh Mendelva di tahun 1981 di halaman 162. Masing-masing cerita di atas masih berupa sepotong cerita. Belum dapat dinilai apakah ketiga cerita tersebut merupakan mite yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci, meski beberapa kalangan mungkin mengklaimnya sebagai tradisi lisan atau oral tradition tentang si Raso. Dawa jambai mana-mana, dawa jambai gamai dolang, dau tuna dau jara-jara, kheda fahasara dede, ono matwai sifa kheye.